itu kan ikut convention di Amerika ya, seperti ya Ventriloquist Convention, Event 2011. Di sana itu pertama kali Jeff Dunham, ya tahu semua ya Jeff Dunham, itu membawa barang seperti ini. Nah ini adalah sebuah hasil dari 3D printing dan bisa berfungsi ya, dia yang ini sih agak jelek, tapi yang dia tuh bisa dibuka begini, bisa jadi seperti betulan kalau dari besi. Nah waktu itu saya kaget juga gitu, karena loh yang namanya dicetak itu kan biasanya jadi solid gitu ya, nggak bisa ada mekanik begini gitu. Nah dia bilang tahun 2011 itu, bayangkan kalau ventriloquist figure kita dicetak menggunakan 3D printing gitu. Itu tahun 2011. Ya kira-kira 5-6 tahun kemudian saya itu diberi teman barang semacam ini. Barang semacam begini di Indonesia ya, jadinya di Indonesia. Dia bilang ini 3D printing, ada hasil 3D printing. Saya bilang, waduh, ya saya sih udah dengar tuh dari 2011 saya bilang, tapi baru lihat di Indonesia tuh sekitar 2016-an lah, gitu. Nah, kemudian baru 3 tahun yang lalu, kira-kira 3 tahun yang lalu, anak saya kebetulan lulus dari jurusan mekatronika, elektro dan ilmu komputer. Kemudian nganggur nih dia, gitu. Nah, sementara di grup Facebook Ventriloquist Workshop itu teman-teman di Amerika tuh sudah mulai bikin, jadi mulai printing, mulai itu untuk kepalanya art figure gitu. Nah, jadi saya mulai tertarik tuh jadinya. Akhirnya beli mesin yang nggak terlalu mahal, pada waktu itu hanya sekitar yang low end lah ya, dianggapnya untuk rumahan, untuk hobi gitu. Harga kira-kira 3 jutaan gitu. Karena kalau yang ini yang profesional itu harusnya harga udah 6 jutaan. Saya beli yang nggak terlalu mahal, tapi saya pikir ya bisa dipakai lah untuk anak coba oprek-oprek gitu kan ya. Tapi nggak lama kemudian dia kerja, jadi akhirnya itu mesin ya harus saya yang ngoperasiin gitu. Tapi belajar dulu dari dia gimana caranya. Nah, jadi kalau kita pelajari sebetulnya art figure itu kan sebelumnya materialnya tuh dari kertas ya, jadi kayak bonekanya Pak Marion itu, Koko itu dia dari kertas karena buatan Inggris. Nah Inggris tuh biasanya dari kertas, kayak kita bikin topeng kertas itu loh. Jadi dibikin dulu pakai tanah liat gitu, terus dilapis-lapis gitu. Ya kalau itu tanah liat kita bikin positifnya, terus dilapis-lapis, ditumpuk supaya tebal. Nah kira-kira seperti itu, tapi bisa juga negatif. Kalau yang di Inggris katanya di negatif, bikin cetakannya negatif, terus ininya justru di dalamnya gitu. Jadi mukanya jadi sama semua karena cetakannya negatif gitu ya. Jadi nah itu orang Inggris bikin pakai gitu. Orang Amerika lama itu sebetulnya pakai kayu sebetulnya, yang sering kayu diukir gitu ya, dibikin sedemikian rupa, kemudian jadi art figure dan berat. Variasi yang sekarang itu dicetak, dan cetaknya itu menggunakan istilahnya poliuretan. Bentuknya seperti gini jadinya. Dia jadi dia bahannya seperti resin cair gitu. Ini ada cetakannya, biasanya ada yang 3, ada yang dibikin 2 gitu ya, negatif gitu, lalu diisi dan kemudian digoyang-goyang, diputar-putar gitu supaya dapat ketebalan tertentu. Nah ini poliuretan, tapi jadi ini agak berat nih, boleh dikelilingin sih tapi jangan jatuh. Ya. Kopong, karena setelah dia digoyang-goyang itu sekian lama, kemudian dituang, cairan yang masih ada di dalamnya dituang sehingga dia membentuk semacam kulit telur gitu ya, sel gitu. Yaitu dari poliuretan. Nah sekarang yang terbaru adalah kita menggunakan ya ini 3D printing, filamen gitu. Jadi pakai filamen, lalu sedikit-sedikit dia lapis, jadi dalamnya sama kosong begini. Nah tapi sudah ada bisa tempat-tempatnya untuk menaruh mata dan sebagainya. Kalau itu agak sulit tuh, karena
lapisannya kan bulat gitu ya, kita nggak bisa atur. Nah ini dia desain bisa seperti ini. Nah sekarang yang mau saya terangin yang ini, yang itu cuma sebagai gambaran lah ya. Nah bagaimana caranya sekarang buat ini? Sebetulnya hanya ada 4 langkah untuk bikin ini ya. Yang pertama, sebelumnya gini, di Indonesia yang umum ada 3 filamen. Ada sebenarnya teknik itu ada yang modelnya filamen, jadi ada semacam tali kenur gitu ya, tali pancing gitu tapi yang agak tebal, dilelehkan kemudian dia digerakkan oleh si mesin. Jadi mesinnya tuh dia sebenarnya si filamen itu geraknya gini tapi mejanya maju mundur. Jadi dia akhirnya bisa miring, bisa apa gitu, jadi bisa membentuk gitu ya sesuai itunya. Nah filamen yang di Indonesia biasa dikenal adalah 3 macam. Satu adalah PLA, nanti singkatannya cari sendiri ya. 2 adalah PETG, yang ketiga ABS. PLA itu sebaiknya tidak dipakai, itu sebenarnya paling sederhana, paling mudah, tapi tidak dipakai karena apa? Kalau kena matahari dan sebagainya itu gampang patah, rusak dan sebagainya. ABS butuh mesin yang lebih khusus karena dia biasanya untuk model-model dicetak kembali yang tahan panas dan sebagainya. Nah kita pakai yang di tengah yaitu PETG. Ini saya juga menggunakan PETG. Nah 4 langkah untuk membuat. Yang pertama kita harus membuat desainnya dulu tuh, desain 3 dimensinya ya, atau membeli sebetulnya. Kalau membuat kita bisa pakai software yang open source free, adalah namanya Blender ya, itu bisa di download, artinya di download kemudian dibuat sendiri. Blender ya, silakan di search nanti bisa